Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang matematika di SMA atau di SMK ya. Melanjutkan materi matematika SMA yang terdahulu. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran matematika selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Materi kita adalah persamaan kuadrat. Baik, kita awali materi kita dengan memperkenalkan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam terciptanya materi persamaan kuadrat ini ya. Dia adalah Évariste Galois atau ditulis Évariste Galois ya. Dia lahir 25 Oktober 1811 ya, di abad 19 ya, di Perancis, dan meninggal tahun 32 ya. Memang sangat singkat ya, umurnya sekitar 20 tahun atau 21 tahun. Dia dikenal atas karya-karyanya, di antaranya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang materi persamaan ya, atau teori persamaan ya. Di samping dia juga sangat berperan dalam teori grup ya, atau aljabar abstrak, dan teori yang paling terkenalnya adalah teori Galois ya. Silahkan untuk mencari referensi tentang Évariste Galois ini di berbagai sumber ya. Anda mungkin atau kita mungkin mengenal tentang apa namanya rumus ABC ya. Rumus ABC ini adalah satu rumus pengembangan yang dikemukakan juga oleh Évariste Galois ya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mencari penyelesaian dari suatu persamaan, khususnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau quadratic equations, ini persamaan kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C nya adalah bilangan real dan A nya tidak 0 ya. Persamaan kuadrat ini merupakan satu persamaan polinom yang berderajat 2 ya, artinya variabelnya memiliki derajat tertingginya adalah 2, atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Di sini kita lihat A, B, dan C nya adalah bilangan real ya, dan A nya tidak boleh 0 atau tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena kalau misalkan A nya itu adalah 0, maka tidak lagi menjadi persamaan kuadrat. Nah, dia jadi persamaan linier ya kalau A nya sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan kuadrat tentu saja A nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, salah satu contohnya di sini kita lihat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Kita bisa melihat bahwa ini adalah persamaan kuadrat, dan kalau kita urai, kita lihat bahwa A nya ini sama dengan 2 ya. Nah, A nya adalah 2, kemudian B nya adalah 5, kemudian C nya itu sama dengan negatif 3 ya. Kemudian yang kedua, min x kuadrat ditambah 25 ya, ini juga sama ya. Kita lihat bahwa A nya ini min 1, kemudian B nya 0 ya. Nah, dia tidak memiliki B, dan C nya adalah sama dengan 25 ya. Selanjutnya untuk 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0 juga sama ya. Kita lihat A nya sama dengan 3, kemudian B nya sama dengan 11, dan C nya sama dengan 0. Di sini tidak ada C ya. Nah, dari ketiga contoh ini yang merupakan persamaan kuadrat dengan bentuk yang sempurna ya, sesuai dengan bentuk umumnya, itu adalah yang pertama. Jadi ini persamaan kuadrat sempurna lah, katakan demikian ya, sempurna. Dan yang kedua ini juga merupakan persamaan kuadrat tetapi tidak sempurna
karena salah satunya tidak dimiliki ya. Bisa jadi B-nya yang tidak ada, atau C-nya yang tidak ada, atau bahkan B dan C-nya tidak ada. Oke, jadi kita fokus kepada persamaan kuadrat sempurna dan persamaan kuadrat yang tidak sempurna ini. Nah, itu adalah persamaan kuadrat atau quadratic equation. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat dinamakan akar-akar persamaan kuadrat ya, atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi tujuan kita pada persamaan kuadrat ini tentu kita akan mencari ya akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Kalau variabel yang digunakan adalah X ya, berarti ya kita ingin mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut ya. Ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, kita bisa dengan cara memfaktorkan atau factorization method, dan yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna atau completing the square. Yang ketiga itu adalah rumus ya, atau kita sering kenal dengan yang namanya rumus ABC atau quadratic formula. Nah, kita akan membahas satu persatu dari penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, factorization method ya. Jika suatu persamaan kuadrat dapat difaktorkan dalam bentuk misalkan H dikali K sama dengan 0, H dan K ini merupakan faktor ya, merupakan faktor dari persamaan kuadratnya, maka persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan memfaktorkan. Nah, saya beri contoh ya. Untuk yang pertama, jika H kali K sama dengan 0, nah, maka sesuai dengan aturan perkalian ya, maka salah satunya sama dengan 0 atau dua-duanya sama dengan 0 ya. Jadi H-nya mungkin 0 atau K-nya yang 0, atau H dan K-nya adalah 0 ya. H dikali K sama dengan 0, tentu saja ini akan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama H-nya sama dengan 0 atau K-nya yang sama dengan 0. Yang kedua, kemungkinan kedua ya H dan K ya sama dengan 0, seperti itu. Nah, begitupun dengan faktor yang kita dapatkan dari persamaan kuadrat ya, akan terbentuk seperti ini. Saya misalkan sebelum kita mencari faktornya, saya misalkan H dikali K sama dengan 0, saya misalkan H-nya misalkan ya X kurang 1 misalkan begitu, kemudian dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan faktor dari persamaan kuadrat ya. Nah, apabila terbentuk demikian, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama X kurang satunya yang sama dengan 0, atau X ditambah 2-nya sama dengan 0 ya. Dan yang kedua kemungkinannya adalah X kurang 1 sama dengan 0 dan ya X ditambah 2-nya sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai X yang mungkin atau yang memenuhi ya. Tinggal kita misalkan dari yang pertama kita cari saja X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1, atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Nah, X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 haruslah memenuhi dari faktor perkalian faktor ini, atau di sini dikatakan H dan K sama dengan 0 ini merupakan sifat dari faktor 0. Artinya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2 ini pembuat nolnya ya, pembuat 0. Nah, sehingga kalau dia pembuat 0, kalau kita substitusikan kepada faktor ini, maka haruslah menjadi 0. Nah, contoh misalkan X nya sama dengan 1 ya, berarti 1 kurang 1 dikali 1 ditambah 2 ya, tentu saja ini sama dengan 0 dikali
3 ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 ini adalah pembuat nolnya, atau dikatakan penyelesaiannya, atau salah satu penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut ya. Begitupun dengan X sama dengan min 2. Jadi kalau kita substitusikan kepada faktor itu, maka haruslah menjadi sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan min 2 adalah faktor dari persamaan atau pembuat 0 dari persamaan kuadrat tersebut ya. Faktorkanlah A misalnya, X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Oke. Kita lihat di sini ya dengan konsep yang tadi. Berarti A-nya 1, ya kita lihat di sini A-nya sama dengan 1, B-nya 10, kemudian C-nya sama dengan 21. Nah, fokus utama kita adalah bilangan ini ya, 10X. Jadi 10X ini harus kita dapatkan dari proses penjumlahan dari titik-titik X ditambah titik-titik X, dan akan menghasilkan AC ya, berarti 1 kali 21 berarti 21X kuadrat. Kalau dikalikan menjadi 21X kuadrat, kalau dijumlahkan menjadi 10X. Oke, kita lihat dari faktornya ya. Nah, faktor dari X kuadrat dikali 21 berarti 21X kuadrat, atau kita ambil nilai bilangannya 21 saja ya, 21 nya. Berarti faktornya 1 kali 21, kemudian 2 tidak bisa ya, 3 berarti 3 kali 7 ya. Kemudian 4 nggak bisa ya, berarti ada 2 ini. Nah, kemungkinannya adalah dari dua faktor ini, kemungkinannya adalah yang kedua ini ya. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau dijumlahkannya 10 berarti ini positif 3 dan positif 7 ya. Jadi kita bisa tulis 3X dan 7X. Begitupun 3X kalau 7X dikalikan menjadi 21X X kuadrat, sehingga saya bisa tulis X kuadrat ditambah, nah 10X ini kita rubah menjadi 3X ditambah 7X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, jadi berubah seperti ini ya. Kemudian kita coba keluarkan ya, kalau misalkan kurang tepat tinggal dibolak-balik saja ya. Kalau saya keluarkan X dikali X ditambah 3, nah, berarti ini harus X tambah 3 juga. Berarti saya harus keluarkan 7 dikali X ditambah 3 ya. Nah, berarti faktornya adalah X ditambah 3, dan yang kedua adalah X ditambah 7 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah mendapatkan faktor dari X kuadrat tambah 10X tambah 21 sama dengan 0. Atau boleh juga dari sini kita bisa langsung, di sini kan 3 dan 7 ya, positif semua, berarti langsung saja X ditambah 3 X ditambah 7 sama dengan 0. Jadi sama saja dengan ini. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya ya? Penyelesaiannya sesuai dengan aturan yang tadi ya. Berarti kemungkinannya ada 2 ya penyelesaiannya. Pertama, X ditambah 3 sama dengan 0, atau X ditambah 7 sama dengan 0 ya. Berarti kalau yang ini, yang pertama X sama dengan min 3, dan yang kedua X sama dengan min 7. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 7 ya. Ini merupakan pembuat 0 tadi kan, sehingga apakah betul jawaban kita itu min 3 dan min 7, kita tinggal substitusikan saja ya. Untuk menunjukkan apakah ini benar atau salah, tinggal kita substitusikan ke persamaan kuadratnya ya. Kita coba, X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan, kalau saya masukkan misalkan yang pertama min 3 dulu ya, berarti min 3 dikuadratkan ditambah 10 kali min 3 ditambah 21 sama dengan 9 dikurangi 30 ditambah 21. Nah, 21 tambah 9 adalah 30, dikurangi 30 sama dengan 0. Berarti benar ya. X sama dengan min 3 adalah pembuat nolnya. Berarti X sama dengan min 3 adalah
penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Begitupun dengan X sama dengan min 7, tinggal kita substitusikan saja. Kalau 0 berarti benar, kalau tidak 0 berarti ya salah, seperti itu ya. Selanjutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, bagaimana jika A-nya lebih dari 0 ya. Kita contohkan, faktorkanlah 6x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita coba ya, kita coba A-nya tidak sama dengan 0. A-nya lebih dari 1 maksudnya ya. Di sini 6x kuadrat, jadi A-nya 6, B-nya min 11, C-nya sama dengan min 10. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi kita mencari nilai 6x kuadrat ditambah 2 buah bilangan ya. 2 buah bilangan dikurang 10 sama dengan 0 yang nilainya adalah 11. Jadi kalau saya tulisnya di sini misalkan ya, saya tulis di sini saja. Min 11 X, kita cari 2 bilangan itu. Kemudian kalau dikali adalah 6 kali min 10, jadi min 60x kuadrat. Oke, kita bisa dapatkan bilangan itu dari faktor 60-nya ya, supaya lebih mudah. Jadi kalau misalkan 60 itu kita cari faktornya 1 dan 60, kemudian 2 30, 3 20 ya, kemudian 4 15. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bilangan yang paling mendekati ya, min 11 pengurangannya adalah 4 dan 15 ya, karena selisihnya 11 di sini. Jadi kalau di sini angkanya min 11 berarti kemungkinannya adalah yang negatif adalah min 15-nya. Jadi bisa saya tulis sebagai 4x ditambah min 15x. Oke. Nah, kalau kita lihat 4x dikurangi 15x itu adalah min 11x, dan kalau dikalikan adalah min 60x kuadrat. Jadi bisa saya tulis di sini adalah 4x, di sini tambah dulu ya, min 15x, atau 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 15x dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, kita coba keluarkan ya. 6 4 bisa kita keluarkan 2 ya. 2 kita keluarkan 2x mungkin ya. 2x kita keluarkan 3x ditambah 2. Kemudian ini kita keluarkan 5 ya. 5 berarti 3x ditambah 2 ya. Oke, di sini sudah sama dengan 0. Jadi kita dapatkan faktornya itu adalah ini. Pertama 2x dikurangi 5, yang kedua adalah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, saya kira seperti itu ya. Nah, atau yang kedua dari tadi ya, kita tidak gunakannya seperti ini. Kita bisa dapatkan dari sini faktor yang pertama kita bisa buat dari 6x kuadrat ini, kita samakan saja dulu 6x, dan yang kedua juga sama 6x, tapi kita bagi dengan 6 ya, supaya 6x kali 6x kan 36x kuadrat. Nah, dibagi 6 berarti 6x kuadrat sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah mencari ini sama ya, kita dapatkan 4 dan min 15 ya, berarti kita tulis di sini tambah 4 ya, kemudian min 15. Jadi yang pertama 6x tambah 4, dan di sini 6x kurang 15. Nah, setelah itu bagaimana ya, kita keluarkan 6x tambah 4, kita bisa keluarkan 2 ya. 2 dikali berarti 3x ditambah 2 ya. Kemudian yang ini kita bisa keluarkan 6x berarti 3 ya. Kita coba 3 kita keluarkan berarti ini 2x dikurangi 5 ya. Nah, dikurangi 5. Nah,
dibagi 6 sama dengan 0. Nah di sini kita bisa coret karena perkalian ya, 6 dengan 6 ini berarti sisanya tinggal 3x ditambah 2 dikali 2x dikurang 5 sama dengan 0. Atau nah ini sudah sama. Jadi faktornya itu merupakan 3x tambah 2 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti untuk mencari penyelesaiannya kita tinggal buat saja, berarti 3x tambah 2 sama dengan 0 atau 2x kurang 5 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 3x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 2/3. Oke, min 2/3, dan yang ini adalah 2x sama dengan 5, x nya sama dengan 5/2. Nah inilah faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat 6x kuadrat kurang 11x dikurang 10 sama dengan 0. Baik, di sini ada beberapa soal ya, silahkan dicoba dikerjakan. Mungkin saya akan ambil beberapa contoh ya, misalkan saya ambil contoh di sini yang D ya. Yang D kita lihat A-nya di sini 1 ya, berarti x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita cari faktornya, kita lihat nilai 5x ini dan 1 kali 6 ya, berarti 6. Kita cari faktornya saja, berarti 6, berarti 1 6, kemudian 2 3, kemudian 3 2, ini faktornya ya. Nah, di sini yang merupakan penjumlahannya sama dengan 5x itu ada 2 ya. Nah ini dan ini ya, pilih saja salah satunya. Ada positif berarti 3 dan 2, ini positifnya 3 dan 2 berarti kan. Oke, saya gunakan cara yang pertama, berarti saya tulis x kuadrat ditambah, saya uraikan 5x ini menjadi 2x tambah 3x ya, tambah 6 sama dengan 0, atau x kuadrat saya keluarkan x sama dengan x tambah 2, saya coba keluarkan seperti itu, 3 kita keluarkan x ditambah 2 ya. Oke, sama dengan 0, berarti faktornya adalah ini ya, dan ini ya. Untuk ini pilih salah satu saja, berarti x tambah 3 atau x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Atau penyelesaiannya x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Oke, selanjutnya saya coba untuk yang ini ya, untuk yang H, 2x kuadrat kurang 11x tambah 15 sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Saya gunakan cara yang kedua sekarang ya. Saya buat dia menjadi 2x dikali 2x sama dengan 0 dibagi 2 ya. Berarti kita cari faktor ya yang bisa menjadikan jumlahnya min 11, kemudian perkaliannya adalah 30 ya. Oke, berarti kita cari faktor dari 30 ini ya. 30 berarti 1 30, 2 berarti 15, 3 berarti 10. Oke, 4 tidak bisa, 5 saya kira 5, 6, 30 bagi 5 itu 6. Nah ini yang paling mendekati ya, 11. Jadi kita bisa lihat di sini kalau jumlahkannya min 11 berarti kedua-duanya negatif ya. Di min 5 dikurangi 6 berarti kan min 11. Jadi di sini min 5 ditambah min 6 ya. Kemudian dikalikan min kali min positif 30. Jadi saya bisa tulis di sini 2x kurang 5. Dan di sini 2x tambah kurang 6 ya, 2x kurang 6. Oke, setelah itu kita bisa keluarkan ini, saya buat pembaginya 2x kurang 5, saya keluarkan yang ini bisa dikeluarkan 2 kali x kurang 3 ya, 2x kurangi 6 ya, dibagi 2 sama dengan 0. Nah ini kita bisa coret, berarti faktornya adalah 2x kurang 5 kali x kurang 3 sama dengan 0, atau 2x dengan 5
X sama dengan 5/2 atau X sama dengan 3. Ini merupakan faktornya. Oke, saya kira untuk persoalan-persoalan yang lainnya ini semua nomor 1, 2, dan 3 ini semua bisa difaktorkan ya, karena di sini materinya merupakan materi pemfaktoran. Jadi kemungkinan besar di sini semua adalah bisa difaktorkan. Bagaimana kalau bentuk yang lain, misalnya ya bentuk-bentuk seperti ini ya sama saja ya. Pertama kita harus cek dulu apa dia persamaan kuadrat atau bukan ya. Misalkan yang 3A ini X ditambah 5/X sama dengan 6. Di sini ada syarat X-nya tidak boleh 0 katanya. Berarti ya kita buat saja ya. Kalau kita kalikan X ya semuanya ya, kita dikali X ya, berarti kan kalau dikali X, X kuadrat tambah 5 sama dengan 6X, seperti itu kan. Kita bisa tulis X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kita dapatkan A nya 1, B nya min 6, dan C nya adalah 5 ya. Oke, kita cari ya dua buah bilangan yang menghasilkan min 6X dan dikalikan berarti 5 ya. Nah, kita lihat faktornya dari 5 saja, 1, 5 ya, 1, 5. 2 nggak bisa, 3 nggak bisa ya, saatnya ini ya, 1, 5 yang hasilkan. Kalau jumlahkan min 6 berarti dua-duanya negatif kan, berarti X kuadrat ini saya rubah menjadi bisa min 1X ya, min X dikurangi 5X ditambah 5 sama dengan 0. Atau kita bisa keluarkan X dikurangi 1 dikurang 5 dikali X kurang 1 ya. Min 5X kurang 1 ya betul sama dengan 0. Berarti faktornya adalah X sama dengan X kurang 1 sama dengan 0. Yang pertama, dan yang kedua adalah X dikurang 5 sama dengan 0 ya. Berarti ini kita dapatkan X nya sama dengan 1 atau X nya sama dengan 5. Atau dari sini bisa langsung X kurang 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0 ya, atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Oke, saya kira cukup mudah ya. Nah, bagaimana kita cara memfaktorkan atau bisa mengembalikan dari faktor itu ke persamaan kuadratnya. Baik, saya kira untuk video sekarang tentang pemfaktoran sampai di sini saja dulu. Silahkan dicoba bentuk-bentuk soal yang lainnya. Mudah-mudahan pembahasannya bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.